Halo, selamat berjumpa lagi dalam unboxing bersama Maybe. Kali ini kita akan mencoba unboxing dan menguji coba sound recorder atau voice recorder dari dua barang ini yang saya beli dari Tokopedia. Ini termasuk kategori voice recorder yang paling murah di pasaran. Yang pertama adalah voice recorder USB. Ini ukurannya kecil, sekitar 6 cm 7 cm. Dan yang satu lagi adalah digital voice recorder yang ukurannya juga hampir sama, agak lebih besar dikit. Dia lebih mahal, kalau ini harganya sekitar 50.000, kalau yang ini harganya 150 ribuan. Nanti kita akan bandingkan hasilnya menggunakan software. Setelah kita merekam, nanti akan kita bandingkan menggunakan software Vegas 15. Kita coba buka, ini yang 50 ribuan. Nah, ini masalahnya dia nggak punya memori meskipun dia sudah ada baterai. Jadi dia harus kita pasangin micro SD untuk memorinya. Jadi ini harganya sekitar 50 ribuan. Ini dicolokin ke USB komputer atau USB charger, nanti dia akan ngecas. Dan kalau ke komputer nanti akan seperti kita menggunakan flash disk. Nah, kita masukkan, saya punya micro SD kecil 8 GB, kita masukkan ke sini untuk memorinya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Tutup seperti ini. Ini ada saklar on off nya. Jadi kalau kita nyalakan, kita tunggu 5 detik, dia akan merekam. Terus kita matikan, tunggu 5 detik, dia akan menyimpan rekaman. Nah, kita buka yang digital voice recorder ini yang harga 150 ribuan. Ini juga sama, dia punya baterai di dalamnya, tapi di sini dia punya memori. Jadi dia sudah memiliki penyimpan 8 GB. Ya, ini ada LCD screen-nya, jadi kita bisa melihat langsung berdasarkan layar yang ada di layar ini. Nah, ini di sini saklar on off-nya. Kalau kita nyalakan seperti ini, nah kita nyalakan. Nah, ini siap record. Ini tekan tombol record, maka dia akan merekod. Oke. Ini ukurannya lebih panjang. Jadi kalau ini lebih kecil, bisa dipegang. Kalau ini juga bisa dipegang seperti ini. Kalau ini stereo nih, kanan dan kiri, dan dia bisa menjadi playback juga. Jadi bisa di play di sini, bisa putar, nanti ada suaranya di sini bisa terdengar. Keunggulan yang ini adalah ini. Tapi yang penting kita sekarang ingin melihat hasil rekaman dari voice recorder ini. Nah, untuk pembanding kita akan gunakan voice recorder dari iPhone 5 ya. Saya kebetulan ada iPhone 5 yang jarang saya pakai, tapi saya kadang pakai untuk merekam suara aja atau merekam video. Ini iPhone 5. Nanti kita akan aktifkan voice recorder yang ini, voice memos-nya iPhone. Nanti akan kita gunakan sebagai perekam pembanding. Jadi kita nanti akan punya 3 file yang akan kita bandingkan dari hasil rekaman 3 perangkat ini. Nah, untuk merekam kamera ini saya gunakan kamera pocket ini SX600HS yang suaranya ini sekarang sedang merekam, dan videonya juga saya gunakan ini. Oke, kita mulai.
Kita aktifkan dulu. Kita posisikan dulu supaya enak dilihat. Ini kita bisa nyalakan. Nah, ini nyala sekitar 5 detik. Nah, kita gunakan ini rekamannya. Ini sudah merekam yang ini, karena dia tidak punya tombol mulai, dia hanya tombol on off yang otomatis akan merekam. Dan yang ini harus diaktifkan seperti ini. Nah, ini dia sudah mulai merekam. Ya, ini nyala lampunya. Dan ini juga sudah mulai merekam. Oke, jarak antara saya dengan mulut saya dengan perangkat ini kira-kira 50 cm. Dengan kamera kira-kira 20 cm. Oke, kita akan coba rekam dengan saya membaca cerita dari sejarah kereta api. Sejarah kereta api di Indonesia tak lepas dari kota Semarang. Gemuruh mesin kereta api lebih dulu terdengar tak jauh dari sekitar kota Semarang. Semarang adalah kota pelabuhan di Jawa Tengah yang kerap dilimpahi hasil bumi dari kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Sebelum hasil bumi itu dikapalkan, ongkos angkut dari kebun ke pelabuhan setidaknya lebih dari 1 gulden. Ongkos angkut itu tak jarang membengkak. Pernah kejadian, ongkos angkut dari Kedu ke Semarang meningkat dari 1,50 gulden per pikul pada 1835 hingga 3,30 gulden per pikul pada 1840. Ongkos itu sudah dianggap tinggi dan tidak ada jaminan barang sampai tepat waktu. Tak heran jika kapal-kapal harus menanti 3-5 bulan hingga muatan penuh dan siap untuk diperdagangkan. Nah, sekarang kita coba dulu. Yang pertama adalah dari SK Voice Recorder. Dari sini kita coba, setelah kita transfer melalui ini USB kita tadi colokkan ke komputer, kita coba dengerin. Oke, sekarang kita sudah susun file-file hasil rekaman tadi. Yang pertama adalah di timeline pertama di Vegas 15 ini, SK Voice Recorder. Yang kedua Digital Voice Recorder. Yang ketiga adalah iPhone Voice Memos. Ini file-filenya udah. Jadi file yang Digital Voice Recorder bentuknya WAV, SK Voice Recorder yang USB itu bentuknya formatnya MP3, dan iPhone Voice Memos formatnya M4A seperti halnya iPhone yang lain. Oke, kita sekarang coba dari mulai yang SK Voice Recorder, filenya MP3. Di sini dia filenya stereo nih, terlihat file audionya terbagi 2, jadi dia stereo kanan dan kiri. Sementara yang Digital Voice Recorder ini filenya tidak stereo, mono, 1 channel aja. Terus kemudian yang iPhone juga mono. Dan kalau dilihat dari kekuatannya di sini grafiknya besar, artinya dia keras. Dan yang Digital Voice Recorder juga lumayan keras, tapi yang iPhone Voice Memos itu kecil nih, sini. Jadi daya rekamnya lebih lemah daripada yang lain. Tapi kita akan lihat kualitas suaranya. Kita mute dulu nih yang iPhone, dan yang Digital Voice Recorder kita mute. Kita putar yang SK Voice Recorder. Play. Sejarah kereta api di Indonesia tak lepas dari kota Semarang. Gemuruh mesin kereta api lebih dulu terdengar tak jauh dari sekitar kota Semarang. Semarang adalah kota pelabuhan di Jawa Tengah yang kerap dilimpahi hasil bumi dari kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Sebelum hasil bumi itu dikapalkan, ongkos angkut dari kebun ke pelabuhan setidaknya lebih dari 1 gulden. Ongkos angkut itu tak jarang membengkak.
Pernah kejadian ongkos angkut dari Kedu ke Semarang meningkat dari 1,50 gulden per pikul pada 1835 hingga 3,30 gulden per pikul pada 1840. Ongkos itu sudah dianggap tinggi dan tidak ada jaminan barang sampai tepat waktu. Tak heran jika kapal-kapal harus menanti 3-5 bulan hingga muatan penuh dan siap untuk diperdagangkan. Oke, itulah suara dari yang SK voice recorder. Nah, yang berikutnya kita coba dengerin dari digital voice recorder yang ini. Setelah tadi kita colokkan ke komputer, nih ada lubang micro USB-nya. Jadi kita masukkan ini untuk connect ke komputer, nanti akan terbaca datanya dan kita transfer file audionya. Oke, kita dengerin. Kita mute dulu yang SK. Yang digital kita nyalakan mute-nya. Nah, oke. Kita play. Sejarah kereta api di Indonesia tak lepas dari kota Semarang. Gemuruh mesin kereta api lebih dulu terdengar tak jauh dari sekitar kota Semarang. Semarang adalah kota pelabuhan di Jawa Tengah yang kerap dilimpahi hasil bumi dari kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Sebelum hasil bumi itu dikapalkan, ongkos angkut dari kebun ke pelabuhan setidaknya lebih dari 1 gulden. Ongkos angkut itu tak jarang membengkak. Pernah kejadian, ongkos angkut dari Kedu ke Semarang meningkat dari 1,50 gulden per pikul pada 1835 hingga 3,30 gulden per pikul pada 1840. Ongkos itu sudah dianggap tinggi dan tidak ada jaminan barang sampai tepat waktu. Tak heran jika kapal-kapal harus menanti 3-5 bulan hingga muatan penuh dan siap untuk diperdagangkan. Nah, yang terakhir kita dengarkan dari iPhone. Nih, setelah tadi kita kirimkan filenya, nih file iPhone ini kita share lalu email ke komputer. Kita dengerin suara dari iPhone. Sejarah kereta api di Indonesia tak lepas dari kota Semarang. Gemuruh mesin kereta api lebih dulu terdengar tak jauh dari sekitar kota Semarang. Semarang adalah kota pelabuhan di Jawa Tengah yang kerap dilimpahi hasil bumi dari kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Sebelum hasil bumi itu dikapalkan, ongkos angkut dari kebun ke pelabuhan setidaknya lebih dari 1 gulden. Ongkos angkut itu tak jarang membengkak. Pernah kejadian, ongkos angkut dari Kedu ke Semarang meningkat dari 1,50 gulden per pikul pada 1835 hingga 3,30 gulden per pikul pada 1840. Ongkos itu sudah dianggap tinggi dan tidak ada jaminan barang sampai tepat waktu. Tak heran jika kapal-kapal harus menanti 3-5 bulan hingga muatan penuh dan siap untuk diperdagangkan. Oke, itulah yang pembanding iPhone Voice Memos. Suaranya lebih jernih dibandingkan digital voice recorder dan SK voice recorder, tapi dia kecil sehingga tidak terdengar. Kalau misalnya kita besarkan levelnya, maka kemungkinan dia akan terdengar noise-nya. Jadi SK voice recorder itu menurut saya lebih bagus dibandingkan digital voice recorder, meskipun terlihat lebih bagus bentuknya, tapi hasil suaranya bagusan SK voice recorder. Kalau iPhone voice memos itu ya oke lah, karena dia dari handphone, dari iPhone, sehingga bisa Anda pakai juga, suaranya jernih, cuman dia levelnya kecil. Sangat recommended kalau misalnya Anda budgetnya pas-pasan atau sangat pas-pasan membeli SK voice recorder dengan harga 50.000 plus mungkin SD card-nya 8 GB cukup, sekitar 40 ribuan, ya sekitar 90.000, dibanding misalnya beli digital voice recorder yang harga 150 namun suaranya bisa Anda lihat atau Anda dengar sendiri.
Oke, begitulah review kita, dan kita akan jumpa lagi dengan review barang-barang yang lain.